Silakan murid Kristus, nyalakan kamera Anda dulu. Halo. Ya Bang, shalom. Shalom Bang, saya mau tanya dulu Bang, kenalan Bang. Abang Kristen kah? Kristen. Oke, baik Bang. Saya ingin ngobrol-ngobrol Bang, ya sesama internal kita dulu nih Kristen. Bang, Abang sudah baca isi Alkitab Bang? Sudah. Oke, sudah baca semua atau baru sebagian? Sebagian besar. Sebagian besar, oke. Pernahkah Abang ketemukan di dalam Alkitab bahwasanya di dalam Alkitab itu diajarkan untuk berdoa kepada patung-patung, kepada santa-santa, santo-santo, kepada patungnya ini, patungnya itu? Pernah Anda temukan? Di Perjanjian Lama ada kisah Yosua sujud sampai dahinya ke tanah di hadapan tabut perjanjian yang ada patung kerupnya Bang. Oke, apakah itu patungnya Santa? Apakah itu patungnya Santo Maria? Bukan. Apakah makna tersebut Yosua sedang menyembah patung? Tentu tidak, bukan Bang. Baik. Jadi begini. Pertama-tama, apa fungsi kerup itu? Fungsi daripada tabut perjanjian itu? Fungsi patung kerup itu? Ya, fungsi daripada tabut perjanjian. Tabut perjanjian, kalau nggak salah tempat hadirat Tuhan ya, atau simbolisasi? Iya, begini Bang. Tabut Tuhan itu dibuat ya sebagai lambang kehadiran Tuhan, yaitu Tuhan itu Shekinah di situ. Dia bertahta, dikatakan dia bertahta di atas kerubim. Begitu. Ya. Karena dia bertahta di atas kerubim tersebut, jadi tabut itu sebenarnya maksudnya adalah bahwa mereka mengiring atau membawa tahta Tuhan di situ. Makanya ketika Musa ingin berbicara dengan Tuhan, kemudian Yosua ingin berbicara kepada Tuhan, dia datang ke tabut tersebut. Nah, di tabut tersebut memang perintah dari Tuhan langsung, karena Tuhan bertahta di atas kerubim itu. Jadi ada 2 kerub begitu, dan Tuhan duduk di atasnya, bertahta di atasnya. Jadi ketika Yosua dia ada di hadapan tabut perjanjian itu, dia berbicara dengan Tuhan yang bertahta di atas kerub itu. Kerub itu memang adalah perintah langsung daripada Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, adakah Tuhan memerintahkan untuk berdoa kepada patung? Nah, tapi juga ketika Yosua sujud di hadapan patung kerub itu tidak ada perintah dari Tuhan kan? Itu inisiatif dari Yosua sendiri bukan? Ada perintah dari Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Adakah perintah dari Tuhan untuk membuat patung Maria, patung Santa untuk berdoa kepadanya? Enggak, waktu sujud itu perintah dari Tuhan bukan? Waktu Yosua sujud sampai ke tanah dahinya, ada perintah dari Tuhan tidak Bang? Kalau sujud-sujud itu semuanya inisiatif sendiri, tetapi sujud kepada apa dulu? Kalau sujud kepada patung kucing berarti nanti boleh, karena ada perintahnya buat patung kerub, berarti boleh patung kucing, kan gitu logika Anda. Betul nggak? Ya. Berarti, betul nggak? Karena disuruh bikin berarti boleh disujuti gitu Bang? Ya belum tentu juga. Itu Yosua sujud di depan patung kerub sampai dahi ke tanah. Menurut Anda, kenapa Yosua melakukan itu? Tanda dulia, penghormatan. Salah, gimana Anda itu? Salah, karena Yosua percaya bahwa Tuhan bertahta di atas kerub itu. Karena itu adalah tahtanya Tuhan. Coba sekarang saya tanya Anda, betul atau tidak bahwa Tuhan bertahta di atas kerubim? Jangan dibisukan Bang. Oke, tenang dulu Bang, tenang. Anda seorang Katolik? Saya lagi belajar Katolik, mau katekumen. Oke, mau masuk Katolik, baik. Kalau Anda dari lahir dari Katolik, jangan bisu-bisukan diri Bang.
Nanti saya lagi kau Bukan. bilang membisukan diri. Sebentar, tenang. Jangan bisu-bisukan diri. Untuk apa Bang bisu-bisukan sendiri? Nggak usah dibisukan Bang. Ya. Gini Bang, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda percaya bahwa Tuhan bertahta di atas patung ini? Tidak. Tidak. Anda percaya bahwa Tuhan bertahta di atas patung ini? Tidak. Oke. Di dalam Alkitab yang Anda baca, betul tidak bahwasanya Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian itu? Di atas Tidak. kerubim? Tidak selalu. Tidak Iya. selalu. Anda percaya tidak bahwa Tuhan bertahta di situ? Tidak selalu. Bukan tidak selalunya Bang yang saya tanyakan Bang. Anda percaya tidak dia bertahta di situ? Tidak, hanya simbolisasi. Baik, saya akan bukakan ayatnya. Iya, makanya Anda Kalau itu nggak salah di kalau Kisah seperti itu Para kita Rasul boleh juga- kalau seperti itu kita boleh bikin patung kucing, Bang. Memang luar biasa memang kalian ini ya. Baik. Saya tunjukkan ayatnya. Ada Alkitab di situ? ada. Baik. Tolong dibukakan. Bentar. Ya Yosua jelas di situ karena memang disitulah Tuhan bertahta. Dia berfirman. Saya tunjukkan dulu Bang ya, sabar. Coba bukakan dulu 2 Samuel 6 2 Samuel 6 Mm-mm. ayat. Ayat yang kedua, coba. Bentar, saya balik kamera dulu ya. Ya, silakan. Ayat kedua ini 2 Samuel 6. 6 ayat yang kedua. Coba dibaca dulu, Bang. Ya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Nah. Ini kerubim di sini bukan berarti patung kerub di tabutnya Bang, tapi kerubim di tahta di Coba surganya. dibaca lagi yang benar, Bang. Baca lagi yang benar, baca lagi yang benar. Coba silakan. Memang kalau Kemudian mereka ini akan bersiaplah membela Daud. mati-matian berdoa kepada patung. Silakan. Coba Anda baca lagi yang benar. Silakan. Kemudian bersiaplah Daud, Mm-mm. lalu berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang Oke. menyertainya Oke. untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Oke, stop. Apa yang Yang diangkut, Bang? Apa yang diangkut? Tabut Allah Oke, pembuatan tabut itu ada nggak perintah langsung dari Tuhan? ada. Oke, Sebagai yang disuruh Tuhan simbolisasi. sebentar, tenang Bang. Yang disuruh Tuhan untuk dibuat tabut atau patung kucing atau patung Maria? Tabut yang ada patung kerupnya. Iya, bukan patung Maria kan? Ini kan belum ada, Maria belum lahir. Aduh Bang, yang saya tanya apakah di situ disuruh membuat patungnya Maria atau tabut perjanjian? Zaman perjanjian lama Maria belum ada, Bang. Iya, makanya yang saya tanyakan kepada Anda, apakah di situ perintah untuk membuat tabut dengan ada patung kerupnya di situ atau membuat patungnya Maria? Membuat tabut yang ada patung Nah, kerupnya. oke, terus lanjut. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan Terus? semesta alam bertahta di atas kerubim. Kerubim. Iya. Jadi, kenapa Yosua? Balik lagi Bang, kamera Anda. Balik lagi Ya, kamera benar. Anda. Baik. Kenapa Yosua dia sehari-harian bersama dengan para tua-tua Israel?
Kenapa mereka seharian dia duduk bersujud, bersimpuh di hadapan tahta itu, di hadapan kerubim itu? Karena memang Tuhan bertahta di situ. Tuhan tidak bertahta di atas patungnya kucing. Tuhan tidak bertahta di atas patungnya ini. Tuhan tidak bertahta di atas. Jangan melakukan tafsir liar, Bang. Ketika Anda melakukan tafsir liar, oh, Yosua saja sujud di hadapan patung keruk kok, berarti saya boleh bersujud di depan patungnya ayam kalau begitu. Ini namanya Anda melakukan penafsiran liar. Nah, kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya bukan hanya itu saja. Di dalam Alkitab, Musa pun pernah disuruh untuk membuat ular tembaga, betul? Ya, betul. Nah, ketika orang sujud berdoa membakar ukupan kepada ular tembaga itu, tetap tidak itu dihukum sebagai penyembahan berhala? Itu hanya untuk menyembuhkan orang yang terkena patung ular. Betul. Tetapi orang Israel akhirnya menyembah patung tersebut, menyembah ular tembaga tersebut, berdoa kepada ular tembaga tersebut, membakar ukupan kepada ular tembaga tersebut, betul? Ya, karena mereka memberikan kurban, maka disuruh dihancurkan patungnya. Iya, mereka Karena membakar dupa, membakar ukupan kepada patung itu, betul? memberi kurban persembahan juga. Mereka membakar ukupan kepada patung itu, betul? Ya, memberikan Iya. altar. Itulah yang kalian lakukan. Kalian bakar-bakar dupa kepada patungnya Maria, betul? Tapi gini Bang, di tabut itu jangan bukan ngeyel berarti- lagi, Bang. Bertobat Anda. Gini Bang, saya mau Bertobat, komentar sedikit. bertobat. Ya. Ini Oke, saya sekarang punya gini ayat. saja, biar tidak panjang lebar. Sekarang begini, Bang. Coba jangan dimatikan kamera, Bang. Jangan dimatikan Bentar, kamera. Gini Bang. Oh, silakan. Di tabut itu bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut itu hanya simbolisasi. Bertahta, Bang. Karena Dia bertahta di atas kerubim itu, di atas tabut itu. Kenapa itu terus diusung? Karena mereka percaya bahwa di atas kerub itulah, di atas tabut itulah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir bertahta. gini Bang, di Kisah Para Rasul 7 ayat 48, Tuhan yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi itu hanya simbolisasi Bang. Karena Betul, dia tidak bertahta diam. di atas kerubim, Bang. Itu ayat itu berbicara mengenai penyembahan berhala. Justru itu yang dikritik. Makanya Bang, kalau Anda membaca konteks, dia lagi ngomongin apa? Coba di Kisah Para Rasul itu lagi ngomongin apa di situ? Ini Kisah Rasul 7 48 ya nih. Coba dibaca keseluruhan. Kisah Rasul 7 48. Perikopnya apa Bang? Judulnya apa di situ? Nggak ada judulnya di sini Bang. Ada di atas, coba. Pembelaan Stefanus. Pembelaan Stefanus ini mah. Ya, silakan coba dibaca. Di sini saya di ayat 48-nya dikatakan dari 46 saya baca ya. Ya, silakan. Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomon mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Ini bait Allah ya. Tetapi Tuhan yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Berarti Nah, itu kan soal rumah. Itu berbicara soal pembangunan. Sebentar, Bang. Sebentar. Itu berbicara soal, coba dibalik lagi kamera Anda. Ya. Waduh, memang mereka ini selalu gagal memahami isi Alkitab nih. Begini, Bang. Itu simbolisasi. Iya, ayat itu berbicara bagaimana sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Rumah apa yang engkau dirikan bagi Tuhan yang maha besar itu? Ya kan? Karena langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Nah, Iya. akan tetapi Tuhan berkenan supaya namanya diam
di bangunan tersebut, betul? Coba dibaca sampai selesai. Nah, Coba iya, dibaca sampai selesai. betul. Itu hanya simbolisasi untuk Iya. Seperti itu. sama dengan Yesus. Yesus itu tipologi dari Kita isi bukan dalam tabut itu. Kita bukan berbicara soal Tuhan Yesus, Bang. Kita berbicara ini loh. Anda ini kok mengalihkan tema. Yang saya tanyakan kepada Anda, adakah di dalam Alkitab perintah ataupun contoh berdoa kepada patung laki-laki maupun patung perempuan? Berdoa memohon kepada patung nggak ada. Nggak Tapi ada. dengan Oke, media patung coba ada. sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Anda lihat nggak gambar ini? Atau saya balik dulu? Ya. Saya balik dulu supaya badan saya tidak menghalangi. Tolong lihat dulu agak dekat, Bang. Abang agak mendekat dulu ke HP biar kelihatan, Bang. Abang lihat yang gambar sebelah kanan yang laki-laki pakai kaos pendek sendirian. Anda lihat? Ya. Oke. Menurut Anda perbuatan-perbuatan seperti itu, menyembah, berdoa, meminta kepada patung tersebut, menghormati patung tersebut, ya. Menurut Anda di dalam Alkitab perbuatan-perbuatan seperti itu dilarang tidak? Kalau dia minta kekayaan, minta nomor togel, minta jodoh sama patung itu salah, Bang. Oke, di mana? Coba, di mana ayatnya kalau dia minta togel, minta ini sama patung, di mana? Iya, karena tempat meminta itu hanya Tuhan, bukan patung. Baik, betul. Baik, terima kasih. Baik. Jadi harusnya jangan dikasih contoh-contohnya, Bang. Berarti kalau minta ayam boleh, berarti nggak boleh gitu. Artinya, Bang, bahwa di dalam Alkitab saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu. Di dalam Alkitab kita adalah citra atau gambar daripada Dia, betul? Ya. Oke. Maka karena kita adalah gambar kemuliaannya, karena kita adalah cerminan daripada Dia, maka kita ini tidak boleh merendahkan diri kita, membuat diri kita tunduk, membuat diri kita sujud, bahkan meminta kepada patung atau benda-benda mati. Nah, lalu yang saya tanyakan kepada Anda, perbuatan seperti ini dilarang tidak dalam Alkitab? Kalau dia minta ke patungnya dilarang. Oke. Anda lihat gambar ini jelas sekali, dia begini, ngomong sama patung itu, entah apa yang dia omong, entah apa yang dia minta. Dan ini juga sama, hanya beda patungnya. Kalau ini patung laki-laki, ini patung perempuan. Pertanyaan saya kepada Anda. Ya. Sebentar, Bang. Pertanyaan saya kepada Anda. Tunjukkan di dalam Alkitab, di hal-hal seperti ini, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, oleh para murid, maupun oleh para nabi. Silakan. Oke. Kalau yang dilakukan umat Katolik itu sama tipologinya dengan yang dilakukan Yosua ketika sujud di depan tabut perjanjian, Bang. Itu menurut tradisi para bapak-bapak gereja. Karena depan Maria tabut itu perjanjian adalah, bukan depan patungnya Santo. Gimana sih? Ya, karena menurut tradisi bapak-bapak gereja, Maria itu adalah tipologi dari tabut perjanjian baru, di mana isi di dalam tabut itu kan ada 3, Bang. Ada roti mana, ada tongkat Harun, sama 2 loh batu. Nah, Yesus itu menggambarkan 3 benda itu. Dia sebagai imam yang agung, pengganti Harun, dia dari jalur Melkisedek. Kemudian dia sebagai firman Allah yang disimbolkan dengan 2 loh batu. Tapi bukan dalam Injil ya. Sebagai roti yang turun dari sorga, roti hidup gitu. Ya, ini tafsirnya udah luar biasa liarnya. Baik. Begini, yang mau saya tanyakan kepada Anda, jangan dimatikan, Bang. Jangan dimatikan kamera Anda. Di mana di dalam Alkitab dikatakan seperti itu? Coba, di mana Rasul Paulus, di mana Tuhan Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Gantilah tabut perjanjian itu dengan patung Maria, dengan patung Santa Santo, di mana? Gini, Bang, di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya kan? Ini, Bang, saya balik ya. Ini, Bang. Ya kan?
2 Tesalonika 2 ayat 15. Di sini dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Berarti ada ajaran yang bersifat lisan, ada ajaran yang tertulis. Oke. Yang tertulis ini adalah Alkitab, betul. Tapi ada juga ajaran yang lisan. Yang lisan itu Oke. apa? Tradisi dari bapak-bapak gereja. Gitu, Bang. Bapak gereja belum ada ketika itu ditulis oleh Rasul Paulus. Aduh, ini Anda memfitnah lagi Berarti ini. kan ada 2 jenis. Ketika tenang Bang, ajaran. tenang. Siapa yang ngomong di situ? Rasul Paulus. Oke, yang Anda terima dari kami di situ siapa? Para rasul. Para rasul. Coba, di mana para rasul pernah mengajarkan sujud berdoa kepada patung Maria? Sebentar saya googling dulu ya. Kalau ada saya lompat dari Monas, silakan. Boleh googling kan? Boleh, silakan. Luar biasa mereka ini. Besok kita nyembah patung ayam aja karena Yosua nyembah patung anu. Luar biasa mereka ini, luar biasa. Silakan. Di depan patung Bunda Maria ya. Silakan. Oke, saya balik ya. Ini, Bang. Jadi ketika orang Katolik, Bang, sujud. surat apa, ayat berapa, Bang? Ya, itu bukan penyembahan, bukan menyembah patung. Disuruh nunjuk apa? Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, di mana para rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada patung Maria? Oke, di sini penjelasannya, praktik penghormatan Maria berkembang setelah praktik zaman penghormatan Maria? Bang, Anda ngerti nggak yang saya tanya? Anda kan tadi mengutip surat Rasul Paulus, berpeganglah kepada apa yang kami ajarkan baik secara tertulis maupun lisan, betul? Ya. Oke, ketika Rasul Paulus menuliskan itu, Anda mengatakan bahwa merekalah yang mengajarkan secara lisan, bukan tertulis. Mengajarkan secara lisan untuk menyembah, untuk berdoa kepada patungnya Maria, betul? Tidak menyembah, Bang, bukan menyembah. Untuk berdoa kepada patung Maria. Berdoa bersama, bukan menyembah. Nih, dia Berdoa itu bersama. jatuhnya dulia. Dulia, Bang. Bukan, Oke lah, bukan Bang. Oke, baik Bang. Anda bertobat dulu lah, bertobat sana.